Sebelum seorang wanita berbicara, sebelum ia membentuk opini, sebelum ketertarikan muncul atau memudar, ada momen hening pengenalan. Sepersekian detik di mana pikirannya memindai ruang antara Anda dan dirinya, mencari sesuatu yang lebih dalam daripada penampilan, status, atau kata-kata. Wanita membaca lingkungan emosional seperti sebagian orang membaca cuaca. Mereka memperhatikan perubahan nada, postur, dan ketegangan halus di balik tatapan mata seorang pria. Psikologi mereka dibangun untuk merasakan keamanan emosional jauh sebelum mereka membiarkan minat tumbuh. Bukan karena misteri, melainkan karena keberlangsungan hidup. Bukan karena kompleksitas, melainkan karena intuisi yang telah disempurnakan dari generasi ke generasi. Pola pertama ini bukan tentang penilaian. Ini tentang resonansi. Seorang wanita sering kali bereaksi bukan terhadap siapa yang diklaim seorang pria, melainkan terhadap kebenaran emosional yang dibawanya, ketenangan atau kekacauan dalam dirinya, maksud di balik gesturnya, energi yang mengisi ruang di sekitarnya. Banyak pria berpikir ketertarikan dimulai dengan tindakan. Namun bagi perempuan, hal itu seringkali dimulai dengan sebuah perasaan. Bisikan batin halus yang berkata, "Inilah seseorang yang bisa menemaniku bersantai." Atau ada sesuatu yang terasa tidak pasti di sini. Itulah awal dari segalanya. Bab hiji, pengakuan yang diam-diam. Sebelum seorang wanita berbicara, sebelum ia membentuk opini, sebelum ketertarikan muncul atau memudar, ada momen hening pengenalan. Sepersekian detik di mana pikirannya memindai ruang antara Anda dan dirinya, mencari sesuatu yang lebih dalam daripada penampilan, status, atau kata-kata. Wanita membaca lingkungan emosional seperti sebagian orang membaca cuaca. Mereka memperhatikan perubahan nada, postur, dan ketegangan halus di balik tatapan mata seorang pria. Psikologi mereka dibangun untuk merasakan keamanan emosional jauh sebelum mereka membiarkan minat tumbuh. Bukan karena misteri, melainkan karena keberlangsungan hidup. Bukan karena kompleksitas, melainkan karena intuisi yang telah disempurnakan dari generasi ke generasi. Pola pertama ini bukan tentang penilaian. Ini tentang resonansi. Seorang wanita sering kali bereaksi bukan terhadap siapa yang diklaim seorang pria, melainkan terhadap kebenaran emosional yang dibawanya, ketenangan atau kekacauan dalam dirinya, maksud di balik gesturnya, energi yang mengisi ruang di sekitarnya. Banyak pria berpikir ketertarikan dimulai dengan tindakan. Namun bagi perempuan, hal itu seringkali dimulai dengan sebuah perasaan. Bisikan batin halus yang berkata, "Inilah seseorang yang bisa menemaniku bersantai." Atau ada sesuatu yang terasa tidak pasti di sini. Itulah awal dari segalanya. Bab 2, beban memori. Setiap perempuan menyimpan arsip yang hening di dalam dirinya. Bukan daftar peristiwa, melainkan kesan, momen-momen yang membentuk caranya menjalani hidup. Suara meninggi yang mengajarinya untuk mencium. Sentuhan lembut yang mengajarinya untuk berharap. Janji yang diingkari yang mengajarinya untuk melangkah hati-hati, bahkan ketika tawa memenuhi ruangan. Perempuan mengingat secara emosional, bukan kronologis. Pikiran mereka menyimpan makna, bukan hanya momen. Inilah mengapa sebuah gestur kecil bisa terasa bermakna, dan mengapa komentar yang ceroboh bisa bergema lebih lama dari yang dimaksudkan. Baginya, tak ada yang berdiri sendiri. Setiap interaksi baru berlapis-lapis dengan apa yang terjadi sebelumnya. Pria sering kali hidup di masa kini. Perempuan sering kali hidup di masa kini yang dinormasikan oleh masa lalu. Pola kedua ini membentuk cara ia membaca perilaku seorang pria. Jika ia meluangkan waktu untuk percaya, itu bukan keraguan, itu adalah sejarah. Jika ia tampak waspada, itu bukan perlawanan, itu adalah perlindungan. Kenangan baginya bukanlah beban. Itu adalah peta. Seorang pemandu yang tenang mengingatkannya di mana ia telah berada, dan membantunya memutuskan ke mana ia dapat pergi dengan aman selanjutnya. Bab 3, psikologi kedalaman. Ada alasan mengapa pikiran seorang wanita tampak berlapis-lapis, mengapa emosinya bergerak dalam arus, alih-alih garis lurus.
Psikologi modern mengungkapkan bahwa pikirannya dirancang untuk memproses koneksi, kehalusan, dan detail emosional dengan kedalaman yang luar biasa. Bukan karena ia memilih untuk melakukannya, melainkan karena otaknya dibangun untuk merasakan dunia dalam resolusi yang lebih tinggi. Gaya keterikatan membentuk cara ia mendekati kedekatan. Neuron cermin memungkinkannya merasakan emosi Anda bahkan ketika Anda tidak mengatakan apa-apa. Pemrosesan intuiti memungkinkannya mendeteksi pola jauh sebelum menjadi jelas. Jika seorang pria mungkin berokus pada satu momen, seorang wanita tanpa sadar melacak nada, ritme, waktu, dan atmosfer emosional sekaligus. Sains menyebutnya kognisi emosional. Ia hanya mengalaminya sebagai perasaan. Tarikan, pergeseran, kesadaran tak terucapkan tentang apa yang nyata dan apa yang hanya sekadar kinerja. Pola ketiga ini bukanlah kompleksitas, melainkan kepekaan. Kepekaan yang memungkinkannya memahami hubungan bukan sebagai sebuah pikiran, melainkan sebagai lanskap, kaya, bertekstur, berlapis makna. Baginya, manusia bukanlah teka-teki yang harus dipecahkan. Manusia adalah kisah untuk dibaca. Satu emosi yang tenang pada satu waktu. Bab 4, konflik-konflik yang diam-diam. Di dalam diri setiap wanita, terdapat konflik halus yang tak pernah dilihat kebanyakan pria. Tarikan antara keinginan untuk membuka hati dan naluri untuk menjaganya tetap terjaga. Antara keinginan untuk percaya dan mengingat apa yang terjadi terakhir kali ia melakukannya. Pikirannya menjelajah berbagai kemungkinan jauh sebelum kata-katanya. Ia membayangkan hubungan, tetapi juga harga kekecewaan. Ia merasakan ketertarikan, namun mempertanyakan apakah aman untuk mengikuti perasaan itu. Bukan karena ia meragukan pria di hadapannya, melainkan karena ia masih membawa gema momen-momen yang pernah melembutkannya, lalu membuatnya terekspos. Wanita berpikir berlebihan bukan untuk memperumit masalah, melainkan untuk melindungi bagian-bagian diri mereka yang jarang mereka tunjukkan. Mereka mempertanyakan keheningan, membaca ulang nada, menganalisis jeda. Bukan mencari kesempurnaan, melainkan mencari kepastian bahwa kerentanan tak akan berubah menjadi penyesalan. Pola keempat ini adalah pertarungan antara harapan dan keraguan. Sebuah negosiasi hening di dalam dirinya. Bisakah aku mempercayai ini? Bisakah aku mempercayainya? Bisakah aku mempercayai diriku sendiri? Itu bukan rasa takut. Itu kehati-hatian. Perisai lembut yang melilit hati yang masih ingin merasakan lebih dalam, tapi enggan jatuh sembarangan lagi. Bab 5, pergeseran menuju kejelasan. Dan kemudian, diam-diam, sesuatu berubah. Bukan pada pria itu, melainkan pada cara ia mengalaminya. Mungkin ini momen kejujuran yang tak ia latih. Kelembutan dalam nada suaranya saat ia tak menduganya. Rasa tenang di dekatnya yang tak menuntut apapun, namun memungkinkannya bernapas lebih lega daripada yang telah lama ia rasakan. Inilah titik baliknya. Momen ketika rasa aman secara emosional menjadi nyata. Bukan khayalan. Bahunya mengendur. Suaranya tenang. Pikirannya berhenti mencari bahaya dalam bayang-bayang. Ia mendengarkan lebih terbuka, berbicara lebih leluasa, dan membiarkan hatinya bergerak tanpa takut salah langkah. Ketika seorang wanita merasa dilihat, bukan dianalisis, bukan dihakimi, hanya dilihat, seluruh caranya berhubungan pun berubah. Ketertarikan tak lagi terasa seperti risiko. Hubungan tak lagi terasa seperti pertaruhan. Ia menjadi sesuatu yang lembut, sesuatu yang bisa ia percayai. Pola terakhir ini adalah pembukaan diri yang lembut. Momen ketika masa lalunya tak lagi mengganggu masa kini. Dan hatinya, yang tadinya berhati-hati, akhirnya melangkah maju tanpa ragu.